Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di ada perkuliahan kalkulus. Ini pertemuan ke-14 ya. Sebelumnya pertemuan 13 saya potong jadi dua session, dua bagian. Jadi ini adalah bagian selanjutnya buat latihan soalnya ya. Karena mungkin eh, biar belajarnya mungkin lebih rileks ya, lebih santai dikit. Jadi ini untuk pertemuan 14 ya. Jadi ya di biar nggak terlalu berat bebannya gitu ya. Oke, balik ke sama sih sebenarnya slide-nya cuma diganti nomor 13 14 gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan ke 5.2 di mana 5.2 kalau kita lihat di bukunya adalah lebih ke sorry ada base office-nya buka lagi. 5.2 adalah general power rules. Jadi kita dari integral terhadap x pangkat n dx itu adalah 1 per n plus 1 dikalikan dengan xn plus 1 ya, tambah c. Dengan syarat n tidak sama dengan 1, tidak sama dengan minus 1 gitu ya. Nah, ada kalanya nanti apa ya, jadi kita ubah persamaan ini menjadi u pangkat n du dx baru di dx. Jadi dari persamaan yang ada diubah menjadi persamaan u du dx ya. Oke, yang pertama mungkin seperti ini ya. Kita bisa definisikan misalkan u-nya adalah u pangkat n-nya adalah ini, u-nya adalah 3x min 1 gitu kan, pangkat 4. Nah, du dx-nya adalah kalau kita turunkan ini kita ketemu 3 gitu ya. Jadi ketemu 3 diangkat n sama dengan u dx. Nanti ketemu hasilnya adalah 3x min 1 pangkat 5 per 5 gitu ya. Oke, mungkin yang ini bisa kalian pelajari ya. Nah, kita coba cek poinnya dulu ya, biar nanti bener nggak seperti itu gitu ya. Nah, di sini kita harus sedikit lebih jeli mana yang bisa dijadikan bagian dari U-nya itu sendiri ya. Misalkan di sini ada checkpoint 1 ya. Integral dari 3x kuadrat plus 6. Sorry kok jadi plus 6 dikalikan dengan x pangkat 3 plus 6x dikuadratkan dx. Nah, di sini kelihatan kan, di sini ada sesuatu yang dipangkatkan. Bagaimana kalau kita coba, ya udah yang ini, bagian ini yang kita jadikan. Oke, saya besarkan dikit. Oke, bagian ini yang kita akan jadikan U-nya. Ya, kalau bagian ini gimana? Ini kan gak ada gunanya. Yang kita perlukan kan ada masalahnya di sini, ada pemangkatan 2. Jadi ya udahlah, U-nya ini 3x plus 6x dx ya. Ini kita akan ubah menjadi suatu persamaan sama dengan dari U du dx dx gitu ya. Nah, kita temu U-nya ini ya. U sama dengan x pangkat 3 plus 6x gitu kan. Kemudian kalau kita cari du dx-nya, turunannya terhadap x gini ya. Ini adalah 3x angkat 2 gitu ya. 3-nya pindah ke depan, x-nya min 1 gitu kan. Ditambah dengan 6. Ya. Nah, ini sejalan sama akhirnya kita lihat bahwa bagian ini adalah bagian dari du dx gitu ya. Sehingga persamaan yang ini saya kotakin dulu ya. Atau di bawahnya aja deh. Sehingga nanti integral dari x pangkat 3 plus 6x ini yang kita kuadratkan, kemudian kita kalikan dengan 3x kuadrat plus 6
dx ini ya. Ini bisa kita ubah ke dalam ini adalah bagian, ini adalah u, sehingga jadi integral terhadap u. Ini adalah du dx-nya. Apa? I kuadrat ya. Nih, kemudian sehingga ini berubah jadi nih integral jadi u du. Sorry, ini jadi fu du gitu ya. Mesti terhadap u du. Oke, ini menjadi gampang gini lah. Ini u gitu kan, ini du dx, ya kan? Berarti ini adalah integral dari u kuadrat du gitu ya, sama dengan integral dari sama dengan 1/2 plus 1 kalikan u kuadrat plus 1 sama dengan plus c. Ini sama dengan u pangkat 3/3 plus c, atau sama dengan u nya kita kembalikan ke sini, x pangkat 3 plus 6x per 3 plus c. Iya, ini jadi hasil checkpoint 1. Kalau kalian menemukan polanya seperti ini, artinya ya kira-kira udah benar ya. Oke, kita lihat ini. Mana sih? Ini berubah menjadi dari persamaan biasa menjadi fungsi ini ya, integral u pangkat n du. Oh ya. Ini ya fu du, atau sama dengan yang pengen dicari ini ya, integral dari u pangkat n du. Nah, oke, itu yang checkpoint 1 ya. Masih ada catatan di bawah kah? Oke. Ini saya hapus dulu ya. Ini buat checkpoint 1 ya. Print screen. Mana tadi? Ini adalah saya buat catatan aja. Checkpoint 1 dari 5.2 ya. Oke. Tingginya 12. Oke. Itu ya. Mungkin kalau belum terbiasa memang agak kelihatannya susah gitu ya malah jadinya. Sini du dx. Oke, ada lagi nggak ya? Multiplying defining by konstanta ini sebenarnya bisa di pangkat n-nya ini 4x. Oke, checkpoint 2 ya, kita coba ya. Karena memang yang bagian ini melibatkan du dx ini adalah sesuatu yang ini ya, gak mudah sih sebenarnya gitu loh. Apakah failure? Ya, pernah juga failure ternyata katanya. Jadi kayak checkpoint 2-nya gimana? Kalau checkpoint 2-nya kita kerjakan.
Ini saya select dulu, select all, delete. Oke, mana ya enaknya ya nulisnya. Tadi mungkin agak sedikit ribet ya bagi yang belum terbiasa. X kuadrat X pangkat 3 dikali 3x pangkat 4 plus 1 dikuadratkan terhadap dx. Ini kita akan mencari integral dari u pangkat n ke dalam du dx gitu ya. Ini diapakan itu ya. Nah, sekarang kita cari manipulasinya hingga ketemu ada bagian u-nya lah. Seakan u adalah 3x 44 plus 1. Berarti nanti du dx turunannya ya, turunan dari u adalah 12x angkat 5 ya kan, 4 kali 3 nih 15. Oke. 4 kali 3 12. Ini jadi kemudian pangkatnya jadi, kok jadi 5 sih? Angkat 3 ya. Sorry. Diturunkan du dx nya berarti 4 kali 3 12 x pangkat 3 gitu ya. Nah, udah ketemu ini, berarti nanti integral yang ada x pangkat 3 dikalikan 3x pangkat 4 plus 1 dikuadratkan terhadap dx itu senilai dengan integral dari 3x pangkat 4 plus 1 dikuadratkan dikali dengan du dx nya adalah di sini jadi 12 ya. Kita ketemu x pangkat 3, kemudian du dx nya harusnya adalah harusnya 12 dx ya. Sini harusnya adalah 12 x pangkat 3. Nah, karena di sini nggak ada per 12, berarti nanti kita bagi dengan 1/12. Ini kan 1/12, 12 dikali 1/12 itu kan 1 ya. Kita cuman ada faktor ini aja, ini nih x pangkat 3, sedangkan du dx nya perlu 12. Jadi tekniknya kita tambahkan suatu ini ya, ada bagian ini. Nah, ini triknya ya. Ini triknya, boleh dibilang di sini pakai ada triknya. Di sini kan cuman x pangkat 3, sedangkan kita perlunya adalah du dx nya adalah 12 x pangkat 3 gitu ya. Oke. 12 kali x pangkat 3, sehingga nanti kita perlu dikalikan dengan 1/12. Kemudian sorry kenapa pakai pulpen merah. Ini ada dx nya. Nah, itu sama dengan integral dari ini 1/3 dikalikan dengan 3. Oke. Atau kita jelaskan dulu, ini adalah bagian dari u, yang ini adalah bagian dari, sorry, ke atasnya aja ya. Ini adalah u, yang ini adalah du dx ya. U du dx kali dx berarti integral dari boleh dibilang integral jadi apa nih? Buku nulisnya kayak gimana sih biar nggak salah ini ya. Oke, ini ketemu 8 tambahan ini
Oke. Ini pindah ke depan jadi 1/12 diintegralkan terhadap ini. Gimana ya enaknya jelasinnya ya? Kalau di buku mah sederhana, ini banyak langkah yang dihilangkan ya. Integral terhadap u kuadrat eh, du dx dx ya. Nah, sama dengan 1/12. U-nya adalah berarti ini tinggal integral du gitu kan. Integral dari u kuadrat du. Kemudian ini sama dengan 1/12 kali 1/2+1 kalikan dengan u kuadrat 2+1 plus c sama dengan ini 12 kali 3 berarti 1/36 dikalikan dengan u-nya kita balikin ke sini 3x pangkat 4 plus 1 di pangkat 3 ya plus c. Ya ini adalah hasil akhirnya gitu ya. Oke, ini hasil akhirnya. Oke, atau gini aja deh. Ini hasil, kita kasih garis terakhir. Oke. Ini adalah hasil akhirnya 1/36 kali 3 kali x pangkat 4 plus 1 pangkat 3. Oke. Saya ya screenshot. Ini checkpoint 1. Slide poin 2 dari 5.2. Lihat Ctrl V. Oke, ini headnya 12. Oke ya, ini rada nge-tricks yang ini mungkin bikin susah ini ya. Ini kan kita cuma punya x pangkat 3, terus di mana dapat 12-nya? Berarti kan kita harus melakukan perkalian ini. Kalau sini kali 12 ya di sini harus dibagi 12 dikali dengan 1/12-nya. Udah ketemu sini u du dx-nya udah ketemu, udah 1/12 u kuadrat du sama dengan ini plus c. Oke. Checkpoint nggak tahu di video sebelumnya sudah ada nggak ya. Kalau nggak ada, integrating by substitution. Oke. Integration by substitution. Tekniknya hampir sama sih gitu. Cuman ya inilah. Oh, biar nulisnya bisa lebih gampang. Du dx sama dengan du sama dengan minus. Oh, ya 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 ya. Paham 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 paham. Oke, checkpoint 6 ada lagi nggak?
Oke, kita coba cek poin 6-nya ya. Jadi sebagian saya lewatin ya. Tolong meskipun dilewatkan, eh, belajarnya ya, kalau misalkan kalian belum paham ya, caranya ya tolong dikerjakan sendiri gitu ya. Oke, ini mungkin jadi sedikit lebih lama nih jadinya. Saya delete dulu. Kita kerjain checkpoint 6 ya. Tegera hitam. Traffic di luar ya. X kalikan dengan X kuadrat plus 4 dx. Oke. Nah, di sini sama dengan integral dari X kali eh, X pangkat 2 plus 4 pangkat setengah ya, dx. Jadi akar itu kalau nulis bisa ditulis sebagai akarnya ya, akar setengahnya. Oke, misal sekarang kita buat ini ya. Seandainya U adalah X kuadrat plus 4 gitu ya, maka du dx itu sama dengan turunan pertama, turunan U terhadap X-nya. Berarti kan sini adalah 2X. Atau ini juga boleh ditulis sebagai du sama dengan 2X dx. Nih, ya kan? Biar bisa ditulis seperti itu. Ini kita kasih ini dulu, kasih kotak. Kadang kotaknya jalan, kadang enggak, ini gimana? Sip. Alhamdulillah bisa. Mohon maaf ya, ada gangguan di luar. Oke, di luar lagi rame banget, ribut banget. Semoga suara saya masih kedengaran ya, nggak terlalu berisik. Jadi integral dari X kalikan X kuadrat plus 4 pangkat setengah dx itu bisa ditulis sebagai, nah di sini integral dari u pangkat setengah gitu ya. Nah di sini ada x dx kan, sedangkan kita perlu 2x dx. Nah di sini cuma ada x kemudian nggak ada 2, berarti kita perlu kita kasih trik juga ya, setengah, kasih kali setengah kan, ini ya kan nggak ada dx. Oh. Sorry. Setengah kalikan dengan setengah dikalikan dengan 2x dx. Ini adalah du-nya, ya kan? Tolong waktu ujian jangan ini ya, yang warna lain celana hitam nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Ini sama dengan setengah dikalikan dengan integral dari u pangkat setengah kali du ya. Nah, ini sama dengan setengah kali 1/1, setengah plus 1 kalikan dengan u pangkat setengah plus 1 ya, plus c. Oke, sama dengan berapa nih? Setengah kali 1/2, berarti 3/2, 2/3. Gini kah? Semoga nggak salah hitung ya. 2 pangkat 3/2. Ini ya, kalau apa? 1 dibagi 3/2 itu kan 2/3 plus C, atau sama dengan, ini hasilnya berarti, sorry, nah nih,
sepertiga dikalikan dengan U-nya adalah, kita balikkan ke X lagi ya. U-nya adalah X kuadrat plus 4 dikalikan dengan 3 per 2 plus C. Oke, ini adalah hasil akhirnya. Nah, sip. Semoga masih kebaca ya. Alt print screen. Ini checkpoint 6. Slide. Checkpoint 6 dari 5.2. Oke, ini oke, kita kembali ke soalnya ya. Ini saya taruh di bawah. Berarti nomor 13. Soal nomor 13. Oke, integral dari mungkin kayaknya gampang aja ya. Sepertinya gampang. Ya, kalau artinya kok hijau? Hitam dong. Integral dari X min 1 pangkat 4 dx sama dengan tanda tanya dulu deh. Kita buat substitusinya dulu. Misalkan U sama dengan X min 1, kemudian du dx, ini adalah 1 ya, atau ini setara dengan du sama dengan dx, ya kan? U adalah X min 1. Oke, berarti du dx turunan pertamanya adalah ini X 0 gitu kan. Ya kah? X pangkat 1 taruh sini jadi 1, X nya dikurangi 1 gitu kan. Apa? 1 min 1 pangkat 0. Oke, udahlah. Berarti integral dari X min 1 pangkat 4 dx itu sama dengan integral dari U pangkat 4 dx nya adalah du nya sendiri. Du sama dengan berarti 4 plus 1 itu 5 itu ya. Nggak apa-apa, tulis aja ya. 4 plus 1 kalikan dengan U pangkat 4 plus 1 plus C sama dengan 1/5 dikali dengan U pangkat 5 plus C, atau sama dengan X pangkat min 1 pangkat 5 4 dibagi dengan 5. Ini hasil akhirnya ya. Kenapa nih? Plus C. Lupa. Oke, ini hasil akhirnya ya. Oke. Ya, ini pangkat 5 ya.
Jadi hati-hati ya, bias mungkin tulisannya kurang bagus, tapi ya paling nggak kalian hati-hati lah bacanya ya. Terus apa lagi tuh? Soal nomor 25. Ini yang nomor 13. Nomor 13 ya. Sekarang nomor 25. Atau gini deh. Ini saya capture aja dulu ya. Traffic. Duplikat slide 13. Nomor 25 sekarang. Dua puluh lima. Oke, ini sini pakai Y ya. Ya, notasi silakan pakai mana yang mungkin diperlukan gitu kan. Tidak terpatok pada X nanti. 25. Integral error lagi. Integral dari 4Y dibagi dengan 1 plus Y 1 plus Y kuadrat pangkat setengah gitu ya, di akar ya, terhadap DY. Aduh, sama dengan tartanya. Atau dihapus dulu deh. Kok gini tulisnya? Delete. Saya besarkan garisnya biar saya nulis gampang. 4Y dibagi dengan akar 1 plus Y kuadrat DY diintegralkan, atau sama dengan integral dari 4Y dibagi dengan 1 plus Y kuadrat dipangkat setengah ya, DX. Kok DX DY? Itu sama dengan berapa? Oke, kita ambil permisalan juga tadi. Misalkan U adalah 1 plus Y kuadrat, berarti nanti DU DY turunan U terhadap Y ini adalah, ini 0 ya, konstan ya. Kemudian ini 2Y pangkat 1. Nah, atau ini senilai dengan DU sama dengan 2Y DY. Oke. Berarti persamaan ini bisa ditulis 2 kali 4 itu kan 2 kali 2 ya. 2 kali 2Y dikalikan dengan, nah ini kan apa di bawah gitu ya, jadi pangkat minus aja ya, 1 plus Y kuadrat pangkat minus 1/2 DY. Oke ya, ini 4Y ini saya bisa jadi 2 kali 2Y gitu. 4Y ini saya bisa jadi 2 kali 2Y, kan bisa sama ya. Berarti ini nanti senilai dengan
2 diintegralkan, ini konstanta 2-nya dikeluarkan. Ini jadi U misalkan ya, U pangkat min setengah itu ya 2 Y dy. Nah ini sendiri adalah du gitu kan, sehingga samanya menjadi 2 integral dari U pangkat min setengah du, sehingga sama dengan terus bawahnya aja deh, sama dengan yang ini sama dengan 2 kali min setengah plus 1 kalikan dengan U pangkat min setengah plus 1. Kita lakukan integrasinya ya, plus C. Ini sama dengan 2 kali per setengah itu kan 2 ya. 1/1/2 itu kan 1 dibagi 1/2 kan 2 ya. Ya, masih ingat nggak nih? Jangan pada lupa. 1 dibagi setengah itu kan ya 2 jadinya. Ini adalah 2 kalikan dengan U-nya berapa tadi? U-nya adalah ini ya tadi ya, 1 plus Y kuadrat pangkat setengah plus C, atau sama dengan 4 kali 1 plus Y kuadrat pangkat setengah plus C. Oke, ini adalah hasil akhirnya. Oke, kita kecilin dulu. Print screen. Sebelum benar apa enggak, kita cek ke nomor jawabannya ya, kunci jawaban. Mana tadi? Kunci jawaban nomor 25. Oke, nih nomor 13 tadi. Nomor 13 tadi ini ya, 1/5 kali X min 1 pangkat 5. Benar nggak? Dari jawaban kita. Dari jawaban saya ya. Jawaban kita. Nanti kalau kalian disalahkan kan nggak mau gitu ya. 1/5. Oke. Nomor 13 sudah benar. Nomor 25 juga. Kita cek dulu. Ini saya print screen, print screen. Oke. Ini saya copy, Ctrl C. Tutup aja dong. Ini yang nomor 25 ya. 12. Ini yang nomor 25 ya. 4 kali 1 plus Y kuadrat angkat setengah plus C. Kalau dari kunci jawaban, iya benar ya. Pangkat setengah atau akar dari 1 plus Y kuadrat gitu ya. Mungkin ingat-ingat ya, gini. Mungkin ada yang lupa. Y akar 2 itu sama dengan menuliskannya sebagai Y pangkat setengah ya. Atau Y di akar 3, Y sama dengan Y pangkat 1/3. Ini ada cara penulisannya, dan kebetulan pas gitu ya, cara hukum alamnya. Oke, kita lihat dulu. Oke, sekarang nomor 249. New slide.
5.249. Empat sembilan. Nah, the marginal cost of product dimodelkan sebagai ini DC DX sama dengan 4 per X plus 1. Ketika X sama dengan 15, C sama dengan 50. Find the cost function. Oke. Di sini marginal cost-nya kadang bisa halus nih sih, tapi kadang jadi tebel banget. Belajar stroke yang enak nih gimana ya? DC per DX itu sama dengan DC DX sama dengan 4 per X plus 1 pangkat setengah ya. Biar saya nulis akarnya gampang ya. Ketika X sama dengan 15, C-nya sama dengan 50. Oke. X sama dengan 15. Ketika X-nya sama dengan 15, maka C sama dengan 50. Oke. Cari fungsi biaya. A fungsi biaya. Berarti integral dari DC sama dengan 4 kali ini bisa kita tulis sebagai gini ya, 4 kali X pangkat kali 1 plus pangkat min setengah gitu ya, min setengah terhadap dx, sehingga nanti integral dari dc sama dengan integral dari 4 kali X plus 1 angkat min setengah dari dx. Ini sama dengan atau C sama dengan rumusan ini. Oke, atau C sama dengan integral dari 4 kali X plus 1 pangkat min setengah dx. Oke, biar gampang, yang ini kita berdasarkan U adalah X plus 1 angkat min setengah, kemudian du dx itu sama dengan nggak usah min setengah, du dx sama dengan 1 ya, berarti du sama dengan dx, ya kan? Sehingga fungsi biayanya C sama dengan 4 kali integral dari X plus 1 kat min setengah dx. Ini adalah, itu juga bisa ditulis sebagai 4 integral dari U pangkat min setengah, karena di sini du sama dengan dx ya. Berarti di sini du integral terhadap U sama dengan 4 kali min setengah plus 1 kalikan dengan U pangkat min setengah plus 1 terhadap kok sudah terhadap du? Sudah dong. Min setengah plus 1 plus C, kok C konstanta, di sini cos ya, sudah ya. Kita ambil huruf lain ya, misalkan konstantanya adalah K.
sama dengan ini jadi setengah. Seperti tahu tadi apa? 1 dibagi setengah 2 ya, berarti jadi 8. 8 kali U pangkat setengah plus K sama dengan 8 kali U nya kita balikin ke ini, X plus 1 di pangkat setengah plus K. Oke, nah kita dapat rumusan dasarnya C sama dengan ini. Nggak bisa. Kadang bisa, kadang nggak. Ya ini aja lah. Inilah pokoknya ya. Oke, kemudian berlaku pada saat X sama dengan berapa tadi? 15. X sama dengan 15. C-nya harusnya 50 itu ya tadi ya. Nih, kita masukkanlah X-nya. CX sama dengan X 8X plus 1 pangkat setengah plus K. Ini C kali 15 sama dengan 8 kali 15 plus 1 di pangkat setengah plus K. Kita cari K-nya berapa? Ini C15-nya adalah 50. 50 sama dengan ini 16 diakarkan berarti 4 ya. 8 kali 4 plus K. Berarti K sama dengan kan bisa 50. 4 kali 8 berapa? 32 ya. 18. K-nya 18 gitu kah? Kita cek ke kalkulator ya. CE 4 kali 8 32 tambah 18 50 persis ya. Berarti nanti diperoleh fungsi biaya CX sama dengan 8 kali X plus 1 angkat setengah plus 18. Ini adalah simpulannya. Ayolah. Mau jadi nggak mau lagi. Oke ya. Nah, ini catatannya. Kita cek di jawabannya. Apakah benar 49 itu seperti itu? Nih ya. 8. Benarkah? 8. Oh ya, 8 kalikan dengan akar 8 X plus 1 plus 18. Benar ya? Oke. Benar. Ya sudah. Ini dulu grafiknya nanti aja. Aktif screen. Oke, sudah 1 jam. Mungkin video saya hentikan, nanti saya sambung di video selanjutnya ya.
duplikat. Kemudian contoh 54 ya, 54, 29 dan 95. 54. Oke. 53-nya di skip. Masih sinyal 53. Oke, fungsi eksponensial ya. Tolong dihafal aja. Ini ya, fungsi eksponensial. Jadi integral dari e pangkat x dx itu sama dengan ex plus c. Udah, itu adalah harga pasnya ya. E pangkat u du dx itu ya, itu sama dengan integral e pangkat u du. Ini juga udah harga pas. Ini buat fungsi eksponensial e pangkat x ya. Mungkin saya nggak bahas yang ini. Silakan pelajari dulu, pelajari sendiri ya. Iya, nggak ini sih, nggak. Mungkin buat eh, anak informatika jarang ketemu. Misalkan kalau kesusahan ya sudah, silakan tanya anak matematik ya. Tapi kalau misalkan kalian pengen belajar di komputer grafik, biasanya yang kayak gini-gini keluar malahan. Ya buat fundamental yang ini nanti dulu ya, buat eksponensial logaritmik. Oke, kita balik 5.4, di mana disebutkan di sini adalah teorem fundamental kalkulus. Luasan suatu area itu adalah integral dari integral terbatas dari A hingga B. Jadi misalkan kayak gini. Ini ada fx ya, fungsi fx sama dengan 2x. Nah, ini kalian bisa hitung pakai luasan segitiga biasa. Eh, luasnya berapa? Luas segitiga ini kan berarti kan x-nya luas alasnya adalah 2, tingginya 4 gitu ya. Berarti kan setengah dari setengah kali 2 kali 4 gitu ya. Sorry ya. Saya lanjutin aja sebisanya. Nih, saya hapus dulu. Jadi gini ceritanya. Misalkan kalian punya ada garis gini ya, set gini. Misalkan ini fx sama dengan fx itu adalah sama dengan 2x gitu ya. Oke, ini ya. Nah, kemudian misalkan di sini ada titik garis 1, kemudian di sini 2, kalau di sini 1. Ini ya, ada garis kartesian gitu ya. Berarti di sini kalau di sini 1, berarti di sininya adalah harusnya sudah 2 gitu kan. Kalau di sini 2, berarti nanti di sini adalah 4 gitu kan. Nah, luasan ini berapa? Daerah ini kalau misalkan kalian hitung luasannya secara sederhana kan sama luas segitiga ya. Luas daerah biru kan luas segitiga. Itu kan kalian bisa ngitung sebagai setengah dari luas alas kali tinggi. Alasnya berapa? Alasnya 2, jadi setengah kali 2, tingginya adalah 4 kali 4 sama dengan 4 gitu ya. Luas segitiganya adalah 4 satuan gitu ya. Ya, 4. Misalkan kalau satuannya meter ya berarti meter kuadrat gitu ya. Ya 4 gitu ya. 4 satuan kubik ya. Oke, nah ini kalau misalkan kalian lakukan integral terbatas dari A hingga B terhadap fx dx, itu integral dari misalkan mulainya dari 0 sampai 2 gitu ya. Dari 0 sampai 2, fungsinya adalah 2x dx ya. Ini kan sama gitu ya dengan
integral dari 0 sama dengan integral dari 0 sampai 2 dari 2 kali integral 0 sampai 2 dari x dx. Ini sama dengan 2 kali integral dari 0 sampai x dx itu kan berarti integral dari setengah x kuadrat gitu ya, dengan batasan dari 0 sampai 2. Jadi kalau misalkan x-nya kita ganti 0 sampai 2 itu sama dengan, nah sekarang kita masukin x-nya 2 dulu, kemudian setengah. Ini setengah 1 gitu ya. Ini jadinya sama dengan x kuadrat dari 0 hingga 2. Kalau kita masukkan x kuadratnya, 2 kuadrat dikurangi dengan 0 kuadrat sama dengan 4. Ya, sama. Nah, ini cara nulisnya ya. Seperti ini. Oke, buat bagian ini definite integral, jadi nulisnya kayak gimana? Ini nanti kita bahas di video yang lain ya. Kayaknya saya harus menghentikan video ini dulu. Saya sambung di video berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.